Halo, selamat datang di channel YouTube Gadget. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Setelah sekitar 4 bulanan menanti, akhirnya paket ini bisa nongkrong di meja ini. Ya, kali ini saya akan melakukan unboxing atau lebih tepatnya buka paket yang sudah lumayan lama saya tunggu. Ini isinya sebuah HP Sony Xperia yang saya beli dari Bang Haryoko, grup Facebook Japan ADS. Dan seperti yang tertulis di thumbnail video, dulu saya order HP Sony Xperia 5, tapi yang datang dan akan di unbox ini adalah Sony Xperia 5 Mark II. Loh, kok bisa begitu? Oke, nanti akan saya bahas di belakang kenapa bisa begitu, harga HP-nya berapa, kemudian untuk sellernya itu recommended atau tidak, kenapa kok bisa sampai 4 bulanan. Dan sekarang saya akan membuka paketnya dan mengecek kondisi HP yang ada di dalamnya terlebih dahulu. Nah, ini dia isi paketnya. HP Sony Xperia 5 Mark II. Ini unit only ya. Dan di sini saya diberi ini bonus casing silikon untuk HP ini. Terima kasih Bang Haryoko untuk bonus casingnya. Oke, saya akan menghidupkan HP-nya terlebih dahulu, kemudian mengecek kondisinya bagaimana. Nanti akan saya lanjutkan videonya. Baik, saya sudah selesai mengecek kondisi HP dan melakukan beberapa pengaturan. Untuk kondisi fisik HP ini yang langsung tertangkap mata itu adalah lecet di bagian sini, di pojokan sini. Nggak tahu ini karena jatuh atau apa. Tapi untuk bagian-bagian yang lain itu masih bagus, baik backdoor maupun layar, kemudian bumper kamera dan permukaan kamera itu masih bagus, aman. Tombol-tombolnya juga masih enak ya dipencet, masih kliki. Oh ya, ini HP-nya X provider Jepang ya, provider AU. Tapi walaupun HP ini X Jepang, secara look nggak kelihatan karena tidak ada tulisan ataupun logo AU di bodinya. Di bagian backdoor hanya ada tulisan Sony di bagian tengah sini, kemudian ada tulisan Xperia dan icon NFC di sini. Tapi kalau bagi yang jeli bisa tahu sih kalau ini HP X Jepang. Ini di sini ada kode SOG02. Nah, ini adalah kode HP ini yang menunjukkan bahwa ini adalah HP Sony Xperia 5 Mark II yang X provider AU. Kondisi secara fisik seperti itu ya. Kemudian untuk fungsi komponen-komponennya saya juga sudah mengeceknya. Yang paling pertama saya cek tentu saja adalah sinyal internetnya. Untuk HP-HP merek Sony dan HP yang bukan rilis resmi di Indonesia, bagian sinyal sekarang ini menjadi hal pokok yang harus diperhatikan. Nah, saya pakai kartu XL, sinyalnya bisa masuk 4G ya. Tapi karena di ruangan ini memang sulit sinyalnya, jadi nggak mesti, kadang turun ke H atau ke E atau bahkan kadang hilang sinyalnya. Tapi kalau saya keluar rumah itu sinyalnya bisa 4G. Dan untuk pengecekan secara runtut dan detail seperti biasa, untuk HP Sony Xperia kita bisa masuk ke service menu. Tinggal ketik bintang pagar 7378423 pagar bintang. Nah, saya sudah mengecek semuanya secara runtut di sini. Untuk fungsi komponen-komponennya HP ini berfungsi dengan baik ya. Layarnya masih bagus, baik display maupun touchnya. Speakernya masih jos, kamera aman. Yang nggak bisa dicek pas saya masuk di service menu, di submenu service test, itu malah mikrofonnya.
Pas saya cek nggak bisa, tapi pas saya cek langsung untuk nelpon atau record video, input suara bisa masuk. Jadi untuk mic juga aman. Unit yang saya dapatkan ini baterai health-nya masih bagus ya, di angka 4000-an mAh. Jadi sampai di sini saya menyimpulkan HP ini kondisinya normal. Minusnya paling LED set ini saja. Tapi sampai saat ini tidak berpengaruh ya terhadap fungsi komponen HP di sekitaran LED set ini. Misalnya layar, di bagian sini juga masih peka layarnya. Walaupun ini LED set-nya dekat dengan layar, tapi nggak mempengaruhi fungsi dari layar. Untuk spesifikasi Sony Xperia 5 Mark II yang AU ini, hampir semuanya sama ya dengan versi lainnya, baik yang ex-provider Jepang maupun yang global. Perbedaannya itu ada pada slot kartu SIM-nya. Yang ex Jepang ini hanya punya satu slot kartu SIM. Spesifikasi kuncinya bisa dilihat di tabel ini. Saya belum bisa bercerita banyak tentang HP ini ya, karena memang ini pertama kali pegang seri Sony Xperia setelahnya seri XZ series. Dan untuk impresi saya tentang HP ini hanya beberapa poin yang memang sudah menarik bagi saya sejak sebelum membeli HP ini, dan beberapa hal menarik yang saya temui saat barusan ngecek HP ini. Yang paling berkesan bagi saya itu look setup kameranya. Bahkan sejak sebelum pegang HP ini, pas lihat video-video review tentang HP Sony Xperia tipe 1 dan 5, saya lebih suka setup kamera yang di pinggir seperti ini, baik Xperia 5 maupun Xperia 5 Mark II ini. Untuk desain secara keseluruhan elegan ya, tapi ya itu, biasanya saya merasa eman-eman. Sayang desain bagus-bagus seperti ini dipegang tipe user seperti saya, yang HP-nya pasti itu dipakein casing. Jadi kepremiuman dan keeleganannya ini cuma tersimpan di balik casing. Ya memang sih gripnya pas untuk jari-jari saya yang pendek pas memegangnya. Tapi kalau saya pribadi itu harus pakai casing, karena pegang HP ini tanpa casing bagi saya itu ngeri-ngeri sedap. Dengan chipset Snapdragon 865, RAM 8GB dan storage 128GB, saya rasa HP ini sangat cukup untuk preferensi penggunaan saya sehari-hari. Dan karena baru pegang HP ini, untuk kenyamanan penggunaan berdasarkan performa, saya belum bisa berbicara banyak. Yang jelas di atas kertas HP ini sudah sangat cukup bagi saya. Kalau di HP ini paling ya yang langsung menarik perhatian bagi saya itu refresh rate 120 Hz nya, karena baru pertama kali pegang HP dengan tingkat refresh rate tinggi seperti ini, jadi penasaran ingin mencobanya. Ini pengalaman baru dalam menggunakan HP bagi saya. Meski ini bisa dibilang versi kompaknya Sony Xperia 1 Mark II yang berbodi kutilang, untuk penggunaan satu tangan saya tetap membutuhkan navigasi gestur. Bahkan di dua HP sebelumnya yang sudah terbilang kompak, saya selalu menginstal FNG untuk bisa menggunakan navigasi gestur dan layar full tanpa navigasi bar. Nah, di HP ini fitur gestur bawaan sudah ada. Jadi kita bisa berganti dari navigasi bar yang 3 tombol ke navigasi gestur seperti ini tanpa aplikasi tambahan. Untuk kecepatan dan akurasi dari sensor fingerprintnya sudah cukup ya,
Memang ada jeda antara kita unlock dan layar menyala, kemudian kuncinya terbuka. Tapi kalau kita aktifkan fitur getar, kita bisa merasakan kalau pas kita unlock, HP ini langsung merespon. Pertanda responnya ya getaran yang timbul di HP ini saat kita melakukan unlock dengan fingerprint. Nah, untuk kamera saya baru ngeh kalau HP ini sama seperti Sony Xperia 5 Gen pertama, nggak bisa merekam video slow motion 960 fps. Tapi nggak apa-apa, itu bukan kebutuhan primer bagi saya di sektor kamera. Interface aplikasi kameranya simple. Memang ini ditujukan untuk kepraktisan pemakaian kameranya ya. Kalau kepingin yang detail pengaturannya, kita dikasih aplikasi kamera juga, bawaan Sony tentunya. Ada dua malah, Photo Pro dan Cinema Pro. Penggunaan kamera HP dengan menggunakan kedua aplikasi ini full manual, dan pada saat saya membuka kedua aplikasi ini saya bingung, perlu belajar pelan-pelan sepertinya. Maklum ya, kebiasaannya cuma jepret-jepret, poles, upload pas pakai kamera HP. Jadi kalau ketemu yang manual-manual seperti ini, saya harus mempelajarinya pelan-pelan terlebih dahulu. Untuk impresi awal paling begitu ya. Rencananya saya akan menggunakan HP ini sebagai daily driver. Jadi untuk hal-hal lain mungkin akan saya bahas setelah saya menggunakan HP ini beberapa waktu. Oke, sekarang saya akan membahas tentang proses pembelian HP ini. Siapa tahu bisa jadi referensi bagi yang sedang hendak membeli HP Sony. HP ini dikirim dari Jepang langsung ya. Saya membelinya lewat grup Facebook Japan ADS. Nah, kenapa kok lama? Sampai 4 bulanan. Jadi kalau beli HP di grup tersebut, biasanya waktunya itu sebulanan untuk nunggu HP-nya sampai ke pembeli. Saya awalnya order Sony Xperia 5 Gen pertama, tapi yang global, dual SIM. Itu di akhir bulan April. Harganya pas waktu itu 5,5 juta rupiah, batangan atau unit only. Dan untuk estimasi sampai di Indonesia itu akhir Mei atau awal Juni. Tapi di awal bulan Juni saya dapat kabar HP-nya telah datang dan ditawari apakah mau refund atau nunggu. Saya milih nunggu sampai sebulanan. Kemudian di awal bulan saya dapat kabar lagi HP-nya belum bisa masuk. Kemudian ditawari lagi, karena kalau yang batangan itu memang sering terkendala seperti itu. Saya ditawari yang full set, Xperia 5 Global full set. Pada waktu itu harganya sekitar 7 juta rupiah. Nah, pas itu ada postingan dari admin Japan ADS, Sony Xperia 5 Mark II yang X Jepang dengan harga 8 juta. Saya tanya apakah itu masih ready atau tidak. Dan ternyata HP-nya masih ready. Ini unit only juga ya. Akhirnya saya milih up ke Xperia 5 Mark II nya saja. Jadi saya nambah 2,5 juta. Perkiraan akhir bulan Juli atau awal Agustus HP-nya sampai. Nah, ini yang saya maksud order Sony Xperia 5, unboxingnya Sony Xperia 5 Mark II ini. Lanjut, ternyata pengiriman HP ini juga kena efek PPKM. Di awal Agustus dikabari untuk jadwal barang masuknya ke Indonesia itu mundur sampai tanggal 20 Agustus perkiraannya. Jadi sama sellernya itu ditawari ganti Xperia 1 Mark II yang sudah ready di Indonesia atau mau tetap nunggu. Saya milih nunggu karena dari awal memang prefer ke Sony Xperia 5 nya. Nah, di akhir Agustus ternyata masih di transit, belum bisa masuk, dan kata sellernya juga belum ada jaminan bisa masuk atau tidak. Kembali ditawari apa mau refund saja. Saya jawab kalau pasti tembus bisa masuk, saya nunggu. Dan seminggu kemudian dikabari unit Sony Xperia 5 Mark II nya sudah masuk dan siap dikirim ke alamat.
Dan akhirnya sekarang HP-nya sudah ada di pegangan. Totalnya 4 bulanan sih jadinya. Penantian yang sangat lama ya. Kalau nyimak di postingan grup memang seperti itu adanya. Pengiriman HP normalnya saja sudah lama, sebulanan. Kalau ada kendala ya seperti yang saya alami. Jadi ya memang kalau mau beli HP di grup tersebut bukan untuk yang buru-buru ya, atau harus segera. Tapi untuk produknya sendiri, overall saya mendapatkan kondisi yang layaknya second. Masih bagus dengan ada lecet sedikit penanda kalau ini adalah HP second. Lalu recommended atau tidak? Menurut saya sih sellernya recommended. Kualitas produk oke, sellernya responsif. Sependek pengecekan yang saya lakukan, produknya ini berfungsi normal dan semoga normal untuk seterusnya. Oh ya, ini sebagai bentuk testimoni ya, bukan karena saya mendapatkan imbalan atau bagaimana. Dan penjelasan tentang kronologi pembelian yang barusan saya ceritakan itu lebih ke sharing pengalaman. Siapa tahu ada yang tertarik juga untuk membeli, bisa tahu dan memahami lika-likunya seperti itu. Oke, demikianlah kisah lika-liku pembelian HP Sony Xperia 5 Mark II ini. Semoga bisa menjadi informasi bermanfaat. Silahkan tuliskan di kolom komentar bagi yang ingin bertanya, menanggapi, mengoreksi maupun mengapresiasi. Sekian dari saya, Nyicip Gadget undur diri, sampai jumpa pada video berikutnya.